Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, ini sudah pertemuan yang menjelang ujian akhir semester, maka saya berikan pengayaan selain materi-materi yang saya sampaikan kemarin. Maka materi pada hari ini adalah saya akan menyampaikan teknik pengumpulan data. Nah, ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Jadi kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas seperti yang Anda ketahui tentang kevalitan, kecocokan data, dan reliabilitas, konsistensi data. Dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen dengan berbagai responden, pada suatu seminar diskusi, di jalan, di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Nah, teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data pada setiap penelitian dapat dibedakan berdasarkan kalau menggunakan penelitian kuantitatif, maka biasanya digunakan teknik interview atau wawancara, kuesioner, observasi. Pada penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik dokumentasi biasanya, dan triangulasi. Pengumpulan data bisa menggunakan sumber data primer maupun sumber data sekunder. Nah, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau kepada peneliti atau kepada orang yang dipercaya oleh peneliti untuk mencari data, untuk mengumpulkan data. Nah, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, lewat dokumen. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, seperti tadi, angket, pengamatan, dan gabungan dari ketiganya atau yang biasa kita sebut triangulasi. Nah, yang pertama adalah interview. Interview dilakukan bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Anggapan bahwa subjek adalah orang yang paling tahu. Jadi yang diwawancara itu adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Interpretasi, saya belepotan ini, atau pemahaman subjek tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang kita wawancarai dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh pewawancara dengan apa yang diterima oleh narasumber itu maksudnya harus sama.
Prof. Sugiono dalam bukunya menyampaikan bahwa interview merupakan teknik dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Hal-hal yang memungkinkan untuk melakukan interview adalah jumlah respondennya sedikit, durasi penelitian yang cukup panjang. Nah, dilakukan dengan media baik langsung atau dengan telepon, dengan telegram, atau pokoknya dilakukan antara narasumber dan peneliti langsung. Kemudian langkah-langkahnya apa untuk melakukan wawancara? Yang pertama tentunya menetapkan kepada siapa wawancara itu akan kita lakukan. Kemudian menyiapkan pokok-pokok permasalahan. Apa yang akan menjadi bahan pembicaraan, apa yang ingin kita ketahui. Kemudian membuka atau mengawali alur wawancara. Kemudian melaksanakan wawancara. Kemudian hasil wawancara tadi kita ikhtisarkan atau kita rangkum. Kemudian kita konfirmasi lagi dengan yang kita wawancarai. Dan menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang terakhir adalah mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Nah, wawancara sendiri ada wawancara yang terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. Yang terstruktur adalah dilakukan bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Kemudian wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh oleh peneliti, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden atau siapa yang kita wawancarai. Nah, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah pertanyaan awal, kemudian dilanjutkan tadi, yang lebih terarah. Jadi tidak kemana-mana, tapi tetap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik. Teknik berikutnya adalah teknik kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan. Seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, prinsip penulisan angket adalah isi dan tujuan pertanyaan, apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Nah, bila dalam pengukuran, maka setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran dan jumlah itemnya cukup untuk mengukur variabel yang diteliti. Bahasa yang digunakan adalah bahasa penulisan kuesioner harus sesuai dengan kemampuan berbahasa responden atau narasumber yang kita ingin ambil pendapatnya. Nah, tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Nah, bentuknya menggunakan kalimat positif atau negatif. Nah, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menulis jawabannya dalam bentuk uraian. Nah, jadi pertanyaannya dijawab sesuai dengan pemahaman responden. Kemudian pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih
salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan oleh pewawancara atau pemberi kuesioner. Nah, pertanyaan tidak mendua. Jadi setiap pertanyaan angket jangan mendua sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Dimaksud pertanyaan mendua itu adalah maknanya ada dua pendapat yang sebenarnya tidak bisa dipilih. Misalkan, bagaimana pendapat Anda tentang guru pendidikan agama Islam dan apa kelemahan guru pendidikan agama Islam itu kan ada dua. Nah, ada sepeda motor lewat jadi agak keras suaranya karena saya di teras ini. Jadi ada dua maksud sebenarnya, tapi dijadikan dalam satu pertanyaan. Bagaimana kelemahan guru pendidikan agama Islam dan apa kesulitan guru pendidikan agama Islam misalkan. Itu kan berbeda. Kalau pertanyaan yang sejalur, yang tidak mendua, mestinya kan apa kelebihan guru pendidikan agama Islam dan apa kekurangan guru agama Islam. Nah, itu tidak mendua tapi satu makna. Jadi maknanya satu. Itu. Kemudian lanjutan, tidak menanyakan hal-hal yang sudah terlalu lama. Jadi setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama atau yang sebenarnya tidak diperlukan lagi, itu menyulitkan narasumber. Pertanyaan tidak menggiring. Jadi pertanyaan dalam angket itu sebaiknya tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Jadi ya tidak ada arahan agar kita itu mestinya baik-baik saja. Pilihannya ya hampir baik semua. Tidak. Jadi pertanyaan itu harus objektif. Panjang pertanyaan sebaiknya tidak terlalu panjang, akan membuat jenuh responden. Jadi kalau pertanyaannya panjang, jenuh, tidak mengerti maksudnya apa yang ditanyakan. Pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju hal yang spesifik, dari yang mudah ke hal yang sulit. Jadi ya seperti umumnya wawancara, jadi hal-hal yang mudah dulu, mengingat hal-hal yang mudah, kemudian pada inti permasalahan. Prinsip pengukuran angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Nah, instrumen angket harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Jadi datanya nanti valid dan konsisten. Reliable tentang variabel. Jadi ya apa yang kita tanyakan itu adalah apa yang ingin kita dapatkan di dalam penelitian itu. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Jadi ya sebaiknya angket Anda itu ya ditulis dengan kertas yang baik, huruf yang jelas, dan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang jelas juga, tidak ambigu, tidak bermakna ganda, dan sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan berikutnya adalah observasi. Teknik ini digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak besar. Observasi berperan serta peneliti, jadi bersama. Jadi peneliti itu berperan serta, terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek penelitian atau orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.
data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Hal ini memungkinkan untuk melakukan hal yang memungkinkan untuk observasi menurut Prof. Sugiono. Buku yang saya baca, yang pertama adalah peneliti punya waktu yang cukup, respondennya terbatas, tidak terlalu banyak, penelitian berkenaan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Nah, observasi ada juga yang non-partisan, jadi peneliti tidak terlibat langsung, hanya sebagai pengamat independen. Biasanya apa? Dilakukan oleh mahasiswa atau peneliti di misalkan meneliti di suatu perusahaan. Nah, tidak mungkin mahasiswa ikut atau peneliti ikut bekerja di perusahaan, maka cukup mengamati saja apa yang dilakukan oleh karyawan, bagaimana mesin-mesin bekerja, bagaimana mengolah bahan baku, nah seperti itu. Jadi ya peneliti hanya sebagai pengamat saja. Nah, observasi ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Yang terstruktur itu adalah yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan waktunya, di mana tempatnya. Nah, yang tidak terstruktur adalah tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa nanti yang akan didapatkan atau yang akan diamati. Melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis, baru kemudian mengambil kesimpulan. Saya kira itu. Saya harap ada respon dari Anda dan pertanyaan-pertanyaan Anda, tentunya yang sesuai tema, kemudian positif. Artinya positif itu ya sebagai mahasiswa tentunya tidak mengulik hal-hal yang tidak baik. Saya harap Anda, karena ini sudah mendekati ujian akhir semester, tetap jaga kesehatan yang pertama, yang kedua gali lebih dalam, karena ya apapun kita sedang dalam keadaan pandemi ini, yang maksimal itu yang bisa diberikan oleh dosen, karena tidak bisa tatap muka. Bahkan di kampus lain ada yang sudah tutup lagi, seperti di IAIN itu sudah tidak bisa masuk lagi ke kampus. Dan alhamdulillah UNU masih bisa, walaupun karyawan masih bisa ke kantor. Kita saling berdoa, Anda semua sehat, dosen, karyawan juga sehat, dan kita bisa segera bertemu kembali dalam pertemuan yang offline, dengan harapan pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Tapi apapun, Anda sebagai mahasiswa, karena sekarang itu eranya itu sudah student center learning, jadi apapun bukan alasan. Bayar mahal tapi kok belajarnya dari Google, itu bukan alasan. Karena setiap mahasiswa atau setiap orang yang punya keinginan untuk berkembang menjadi lebih baik, maka suatu keadaan tidak akan mampu memaksanya untuk berhenti di tengah jalan. Bahkan kesulitan merupakan cambukan agar dapat motivasi atau hal-hal baru sehingga dapat memecahkan masalah. Jadi kesulitan itu malah dapat menimbulkan solusi. Nah, mahasiswa juga harapan saya menjadi problem solution, bisa menemukan hal-hal yang baru, bukan sibuk dengan dirinya sendiri, bekerja cari sampingan dan sebagainya, tapi tetap fokus dalam belajar. Kalau bisa bekerja ya sambil bekerja, dan tetap jaga kesehatan. Demikian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.